According in progress. Main diem-dieman, ayo mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Nur Alifia, perwakilan dari kelompok 6, dan di sini ada anggotanya Anissa Nurbaina, Revalina Cindi Aulia, Suci Noviola, dan Elis Kurniawati. Di sini ingin menjelaskan Kerajaan Ternate dan Tidore di Maluku. Kesultanan Ternate atau juga dikenal dengan Kerajaan Gapi adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Kepulauan Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Didirikan oleh Bab Manhur Malamu pada tahun 1257 Kesultanan Ternate memiliki peran penting di kawasan timur Nusantara antara abad ke-13 hingga abad ke-19. 1. Letak geografi. Kerajaan Ternate dan Tidore terletak di sebelah barat Pulau Halmahera, Maluku Utara. Tanah Maluku yang kaya akan rempah-rempah menjadikan dikenal di dunia internasional dengan sebutan The Fish Island. Dari wilayah ini banyak menghasilkan rempah-rempah terutama cengkeh dan pala yang banyak dicari para pedagang internasional. Yang kedua, kehidupan politik Kerajaan Ternate dan Tidore. Persaingan antara Kerajaan Ternate dan Tidore yang sudah dijelaskan di atas makin tampak saat kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Maluku. Bangsa Barat yang pertama datang ke Pulau Maluku yakni Portugis pada tahun 1515. Bangsa Portugis kemudian bersekutu dengan Kerajaan Ternate bangsa Barat yang kemudian datang ke Maluku yakni Spanyol. Mereka berhasil singgah di Maluku pada tahun 1521. Beda dengan Portugis, bangsa Spanyol melakukan persekutuan dengan Kerajaan Ternate. Hal inilah yang menjadi persaingan antara Ternate dan Tidore semakin tinggi dan dapat terjadi perang antara kedua kerajaan tersebut. Untuk menyelesaikan persaingan antara Portugis dan Spanyol, akhirnya pada tahun 1529 diadakan perjanjian, yaitu perjanjian tersebut dinamakan Perjanjian Saragossa. 3. Kehidupan ekonomi Kerajaan Ternate dan Tidore. Kehidupan ekonomi masyarakat di kedua kerajaan tersebut yakni bergantung pada bidang pertanian dan perdagangan. Kenapa pertanian berkembang di daerah ini? Karena tanah di Kepulauan Maluku sangat subur dan cocok digunakan untuk pertanian. Tanaman rempah-rempah seperti pala dan cengkeh. Tanaman tersebut merupakan rempah-rempah yang digunakan sebagai ramuan obat-obatan dan sebagai bumbu masak. Selain itu, tanaman tersebut juga mengandung bahan pemanas sehingga sangat dibutuhkan di daerah-daerah dingin seperti negara-negara di Eropa. Dari hubungan tersebut kemudian membuat perdagangan rempah-rempah di Maluku berkembang pesat dan maju. Peninggalan Kerajaan Ternate. 1. Keraton Kesultanan Ternate. Salah satu bukti peninggalan Kerajaan Ternate adalah Keraton Kesultanan Ternate. Lokasi ini sekarang berfungsi sebagai cagar budaya. Pemerintah setempat telah melakukan pemugaran dan pemeliharaan hingga lokasi ini cocok digunakan sebagai salah satu wisata budaya dan pendidikan di Ternate. Jika dilihat Keraton Kesultanan Ternate sangat kental nuansa Islam, mengingat memang benar kerajaan ini dulunya adalah kerajaan Islam. 2. Masjid Sultan Ternate di Ternate. Sebagai salah satu kerajaan Islam di Ternate, tak aneh jika salah satu peninggalan kerajaan Ternate adalah
ini dibangun sejak masa kerajaan Ternate. Raja Ternate yang bernama Sultan Zainal Abidin yang kala itu memerintah sebagai Raja ke-18 menggagas pembangunan masjid ini. Sebenarnya sehingga saat ini sebelum ada sejarah yang jelas terkait kapan tepatnya masjid ini dibangun, namun masjid ini hingga saat ini masih berfungsi sebagai tempat ibadah umat Muslim di Ternate. Lokasi ini juga menjadi tempat dilakukannya malam kunut yang dilaksanakan setiap malam ke-16 bulan Ramadan. Tiga, makam Sultan Abadul, salah satu Sultan Ternate. Pemimpin kerajaan Ternate disebut dengan gelar Sultan. Salah satu bukti kekuasaan kerajaan Ternate adalah adanya sebuah makam raja yang kala itu sempat memimpin. Sultan Abdullah merupakan raja Ternate yang berkuasa sebagai raja ke-24 yang memerintah pada tahun 1570 hingga 1583. Nama beliau juga diabadikan sebagai salah satu sultan pertama yang memimpin perlawanan penjajahan. Lokasi makam ini berada di puncak Bukit Puramadya yang merupakan salah satu kampung tertinggi di wilayah Ternate. Empat, seni rupa. Bentuk peninggalan sejarah bercorak Islam yang termasuk dalam seni rupa yakni kaligrafi dan patahan atau ukiran pada kayu dan batu. 5. Seni sastra. Salah satu bentuk peninggalan sejarah bercorak Islam adalah seni sastra. Contoh seni sastra yakni 1. Hikayat. Hikayat adalah karya sastra yang berisi cerita tentang kehidupan manusia. Pada dasarnya, hikayat mengandung nilai untuk membangkitkan semangat hidup manusia. Meskipun ada beberapa hikayat yang menceritakan tentang kesedihan, misalnya hikayat Amir Hamzah, hikayat Nabi-Nabi, hikayat Sultan-Sultan Aceh, serta hikayat penjelasan penciptaan langit dan bumi. 2. Babat. Babat adalah karya sastra berupa cerita berlatar belakang sejarah. Karya ini umumnya berupa cerita semata daripada uraian sejarah yang disertai bukti-bukti dan fakta. Contoh Babat Cirebon, Babat Tanah Jawi, dan Babat Giyanti. Suluk. 3. Suluk. Suluk adalah kitab-kitab yang berisi masalah gaib, ramalan tentang hari baik atau buruk, dan makna atau simbol tertentu yang dihadapi manusia. Suluk itu merupakan bagian dari ajaran tasawuf. Suluk merupakan karya sastra tertua peninggalan Kesultanan Islam Indonesia. Contoh Suluk Wijik, Suluk Malang, Sumirang, dan Suluk Sakarsa. 4. Syair. Syair adalah puisi lama yang setiap baitnya terdiri atas 4 baris yang berakhir dengan bunyi yang sama. Contohnya syair Prabu dan syair Si Burung Bingkai karya Hamzah Fansuri. 5. Seni pertunjukan. Bentuk peninggalan sejarah bercorak Islam yang termasuk dalam seni pertunjukan, misalnya permainan debus di Banten, Minangkabau, Aceh, tari Sudati dari Aceh, Rembana, dan Kosidahan. 4. Upacara dan tradisi. Di masyarakat ini berkembang juga berbentuk peninggalan sejarah bercorak Islam yang termasuk dalam tradisi dan upacara, misalnya selamatan orang meninggal 1 hari sampai 7 hari, ziarah ke makam, acara Grabeng Mulut, sekaten, upacara Isra Mi'raj, upacara Nisfu Syaban, upacara kelahiran, perkawinan, dan mampu kematian. Oke, sekian dari kelompok saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang nggak bisa?